itu sudah bercampur baur etnis dari macam-macam suku. Percampuran ini membawa sebuah budaya baru yang sekarang kita tahu itu adalah disebut adat Sumando. Saya bukan, kalau mau lihat dari kacamata Batak, maka mungkin orang Batak itu akan bilang Batak pesisir. Tapi kalau kita lihat kacamata yang berbeda, misalnya itu kita bisa sebut saja orang pesisir. Pesisir barat Sumatera Utara merupakan daerah yang cukup unik. Pantainya langsung berbatasan dengan bukit-bukit terjal, namun memiliki keindahan alam yang luar biasa dan menyimpan banyak sejarah serta hal-hal menarik, salah satunya etnis pesisir yang mendiami daerah ini. Dalam buku Buya Hamka, Sejarah Umat Islam Kolonial Arab yang masuk melalui Barus pada abad ke-6 sudah mulai menyebar ke pesisir barat Sumatera Utara. Tidak hanya Sumatera Utara, mereka juga ke Singkil, Tapak Tuan, dan Belang Pidi. Mereka mencari getah kamper dan rempah-rempah. Peradaban yang maju, sumber daya alam yang kaya, dan dekat dengan Samudra Indonesia membuat pesisir barat terutama Sibolga menarik bagi kelompok lain seperti India, Arab, Tiongkok, Jawa, Aceh, Batak, dan banyak lainnya. Di Pasa Belakang itu sudah bercampur baur etnis dari macam-macam suku. Percampuran ini membawa sebuah budaya baru. Dia berbeda dengan budaya Batak karena memang percampuran yang ada di sini adalah percampuran multi etnis. Di sana ada suku Jawa, ada suku Nias, ada suku dari Aceh, Minang, Arab, dan Batak sendiri. Nah, di dalam pembauran mereka, karena di daerah Pasa Belakang ini adalah daerah komunitas Islam, mereka itu condong membuat sebuah budaya yang lebih keislaman, yang sekarang kita tahu itu adalah disebut adat Sumando. Inilah yang menjadi budaya yang ada di pesisir sekarang. Selain kamper dan rempah-rempah, ikan yang memang menjadi andalan daerah ini juga menjadi daya tariknya. Pesisir barat, terutama Sibolga, memang dikenal memiliki laut dengan sumber ikan yang melimpah. Tidak hanya itu, Sibolga juga memiliki ikan khas yang rasanya luar biasa. Ini adalah ikan yang menjadi favorit orang-orang rantau yang pernah tinggal di Sibolga. Ikannya mahal. Sebesar ini aja ukuran 2 kilo itu bisa 400.000 sampai. Suku Batak datang bukan mencari ikan atau kamper. Tujuan utama mereka adalah garam. Karena di daerah sekitaran Danau Toba, garam menjadi barang yang langka. Ini membuat suku Batak sering datang ke Sibolga, dan akulturasi budaya pun terjadi.
Ya, garam ini pada saat itu kita tahu sampai sekarang ya, garam ini adalah sebuah asupan yang harus ada pada tubuh manusia. Tanpa garam orang akan lemah. Nah, karena butuh yang demikian tinggi, ini garam menjadi komoditas yang dicari-cari mereka. Bukan hanya Sibolga, hampir semua daerah-daerah yang ada sepanjang Teluk Tapian Nauli menjadi sasaran, karena baik Poriaha, baik Sorkam itu juga datang daripada orang-orang tadi. Jadi sasarannya ini mereka lama-lama mencar, sehingga berdirilah beberapa kota atau kampung di sepanjang pantai ini. Nah, Sibolga yang waktu itu memang masih perkampungan, karena dilirik oleh Belanda adalah sebuah tempat strategis, ini yang menjadi berkembang. Walau etnis pesisir memiliki marga-marga Batak, kelompok ini memilih menggunakan istilah etnis pesisir karena banyaknya budaya yang mempengaruhi etnis ini. Pada saat itu, Dirjen Kebudayaan Haryati Sudipyo itu membagi etnis ada 8 di Sumatera Utara. Salah satunya adalah etnis pesisir. Pada awalnya etnis pesisir ini disebut Batak pesisir, tetapi karena banyak sekali etnis lain yang non-Batak, seperti yang saya sebutkan tadi, ada Nias, ada Aceh, kemudian ada Minang, ada Arab, dan ada juga Cina. Mereka menolak disebut Batak. Maka waktu itu diminta, kalau begitu kita sebut aja Melayu. Melayu nampaknya tidak cocok juga, karena apa? Apa bedanya dengan Melayu yang ada di Sumatera Timur dan Redeli? Karena adanya banyak sekali argumen-argumen, akhirnya diputuskan bersama bahwa yang mendiami daerah ini disebut etnis pesisir. Menurut antropolog Fikarwin Zuska, percampuran ini jauh terjadi sebelum Belanda datang. Pesisir barat Sumatera Utara merupakan tempat percampuran dari berbagai suku bangsa. Jadi begini, kalau pesisir barat ya, pesisir barat itu memang wilayah percampuran sebetulnya dari bermacam-macam suku bangsa, dari bermacam-macam budaya. Ada unsur-unsur dari Minang, ada unsur-unsur Melayu juga, ada unsur Batak atau Tapanuli. Di situ. Kapan itu terjadi? Saya rasa itu jauh lampau, itu proses susah kita mengidentifikasi dari mana. Kapan, sejak kapan itu terjadi. Tapi secara teoritik mungkin kita bisa lihat itu ada campur tangan bermacam-macam kekuasaan, pasti itu. Nah, ada misalnya proses migrasi, apa segala macam, akhirnya terjadilah satu pembauran, akulturasi. Nah, sehingga muncul satu sosok baru, katakanlah sebuah budaya baru yang kita kenal sekarang sebagai budayanya orang pesisir. Pesisir barat dan Sibolga yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia syarat dengan pengaruh-pengaruh berbagai budaya luar Nusantara. Dan daerah ini merupakan daerah yang tua. Kan kalau kita lihat Barus itu tercatat juga dalam sejarah di mana perdagangan kuno terjadi di sana.
ya kan, juga masuknya agama Islam dari sana. Itu memang wilayah lama itu yang sangat syarat dengan pengaruh-pengaruh dari luar Nusantara ini. Banyaknya suku budaya yang datang ke Sibolga dan pesisir barat membuat terjadinya akulturasi dan menciptakan budaya baru. Semua suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok suku bangsa itu kan selalu berinteraksi, berhubungan dengan kelompok-kelompok lain. Nah, interaksi ini itu yang disebut menghasilkan akulturasi. Bertemunya dua budaya atau lebih, kemudian saling mempengaruhi. Nah, itu juga sekarang kita sebut sebagai budaya hibrid. Sebetulnya itu gejala yang biasa saja sih sebetulnya. Kita mengambil unsur tertentu dari budaya yang satu, unsur yang lain dari budaya yang lain lagi gitu, bercampur, dan itu menjadi cara hidup kita. Nama etnis pesisir memang mungkin jarang terdengar, namun bukan berarti mereka bukan orang Sumatera Utara. Menurut Fikarwin, ini hanyalah masalah kebiasaan penyebutan saja. Enggak pun diikrarkan, itu kan terus diakui. Pengakuan itu kan sifatnya itu kan diskursus ya, wacana ya. Kalau terus kita menyebut itu orang pesisir beda sama, kan nanti jadi sendiri dia. Kita jangan khawatir dengan perbedaan. Perbedaan itu harus kita syukuri. Kita biasakan diri kita hidup dalam berbeda itu. Nah, jangan berusaha ya, kita kan sukanya seperti begitu, menguasai, mau mempengaruhi orang supaya hidup dengan cara kita. Itu salah tuh. Kebudayaan itu terus bergerak dan berkembang. Etnis pesisir barat salah satu etnis di Sumatera Utara yang mengidentifikasi dirinya berbeda dengan etnis lain. Masih banyak etnis lain yang terus berkembang. Ini adalah proses alami yang tak boleh dihentikan. Ini bagian dari kekayaan Nusantara.